Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Yuliani Luruk, NPM 12 2080. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional menggunakan teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini disebut dengan teori proporsi faktor atau faktor proportion, atau teori ketersediaan faktor atau faktor endomen, karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Yang berikut, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan dalam opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. Asumsi yang mendasari teori Heckscher-Ohlin adalah: yang pertama, jumlah faktor produksi yang dimiliki dan harga barang untuk yang diproduksi dianggap relatif homogen bagi dua negara yang melakukan produksi. Faktor produksi hanya terdiri atas tenaga kerja dan modal yang hanya memproduksi dua jenis komoditi, yaitu X dan Y. Yang kedua, teknologi produksi dianggap sama atau homogen. Yang ketiga, constant return to scale, yaitu perubahan yang proporsional dalam sebuah input akan menyebabkan output berubah sesuai perubahan input. Yang keempat, kekuatan intensitas faktor adalah barang-barang yang diproduksi lebih bersifat padat karya atau bersifat padat modal. Yang kelima, free trade atau perdagangan bebas. Yang dimaksud perdagangan bebas yaitu perdagangan yang tidak ada hambatan untuk masuk. Yang keenam, produksi barang yang berbeda tidak membutuhkan luas lahan dan tenaga kerja dalam proporsi yang sama. Misalnya, kain diproduksi dengan padat karya atau labor intensif, sedangkan makanan diproduksi dengan padat tanah atau land intensif. Yang berikut, beberapa faktor endomen menurut teori Heckscher-Ohlin adalah: yang pertama, faktor tanah. Tanah merupakan elemen dari sumber daya alam yang memberikan kontribusi untuk memproduksi barang dan jasa. Yang berikut, faktor manusia. Terdapat dua kriteria tenaga kerja. Pertama, bagi negara miskin dan terbelakang memiliki tenaga kerja tanpa keahlian atau unskilled labor. Yang kedua, bagi negara maju, sebagian besar tenaga kerja memiliki keahlian dan banyak bekerja di sektor industri. Yang ketiga, faktor modal. Kegiatan ekonomi akan menjadi jauh lebih produktif jika semakin banyak modal yang terdapat di suatu negara. Yang berikut, hipotesis teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, kemudian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Yang berikut, perbedaan teori Heckscher-Ohlin dengan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. A. Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya yang melimpah akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor yang dihasilkan dengan sumber daya tersebut.
Teori Hexer-Ohlin menyatakan belum tentu karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor atau faktor intensity tersebut dalam proses produksi dan masing-masing negara. Yang kedua, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa bila suatu negara memiliki biaya produksi yang lebih rendah atau harga faktor rendah, suatu faktor akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor barang tersebut. Teori Hexer-Ohlin menyatakan belum tentu karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor atau faktor intensity tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara. Baik, di sini referensi yang saya gunakan adalah buku Bisnis dan Perdagangan Internasional. Sekian penjelasan teori Hexer-Ohlin. Saya ucapkan terima kasih.